Assalamualaikum semuanya, semoga senantiasa dalam kesehatan dan kesejahteraan. Jumpa kembali dengan Ahmad ZTV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang dokter-dokter hebat yang namanya dijadikan sebagai nama rumah sakit di Indonesia yang saya ambil dari Wikipedia dan berbagai sumber lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, RSU Dr. Muhammad Jamil Padang. Nama rumah sakit di Kota Padang, Sumatera Barat tersebut diambil dari seorang dokter yang bernama Dr. Muhammad Jamil MPH DPH. Beliau bergelar Datuk Rangkayo Tuwo. Beliau lahir di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1898 dan beliau meninggal pada tahun 1961. Pada tahun 1925 sampai 1927, Muhammad Jamil melakukan riset di Kota Gadang dan Sianok mengenai penyakit TBC dan malaria. Dari hasil riset tersebut, ia memperoleh penghargaan dari Ratu Wilhelmina. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Poliklinik Natal, Sumatera Utara. Di sini ia kembali melakukan penelitian mengenai penyakit malaria. Melalui hasil risetnya itu, anggaran pemerintah yang telah ditetapkan untuk pemberantasan malaria bisa ditekan. Pada tahun 1938 sampai 1939, ia ditugaskan pada kantor pusat penyakit malaria di Jakarta. Dalam risetnya, Muhammad Jamil menemukan cara baru untuk memberantas jentik-jentik nyamuk malaria dengan dedak, serta peran selaput protozoon di atas air terhadap penjangkit malaria. Karena keberhasilannya dalam riset tersebut, Dr. Overbeek, kepala Bestrijing di Indonesia, memberikannya titel malariolog atau ahli malaria. Atas prestasi dan jasa-jasanya tersebut dan atas kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit. Kedua, RSU Dr. Ahmad Muhtar. Nama rumah sakit tersebut diambil dari nama Dr. Ahmad Muhtar. Mungkin nama beliau jarang disebut di buku sejarah anak-anak sekolah, namun jasanya bagi bangsa Indonesia sangatlah besar. Dokter kelahiran Bonjol, Sumatera Barat pada tahun 1892 itu menjadi peneliti unggul berdarah Indonesia pada masa penjajahan. Dia rela menjadi kambing hitam kejahatan perang Jepang untuk menyelamatkan rekan penelitinya. Kisah pengorbanan Ahmad Muhtar tertulis dalam buku berjudul War Crimes in Japan Occupied Indonesia, A Case of Murder by Medicine, terbitan University of Nebraska Press. Profesor Dr. Ahmad Muhtar lahir di Ganggo, Hilia, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat tahun 1892 dan meninggal di Jakarta 3 Juli 1945 pada umur 53 tahun. Beliau adalah seorang dokter dan ilmuwan Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat direktur lembaga Eijkman, sebuah lembaga penelitian biologi di Jakarta yang didirikan pada masa pendudukan Belanda. Oleh karena jasa-jasanya tersebut, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketiga, RSPI Dr. Sulianti Saroso Jakarta. Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso MPH lahir di Karangasem, Bali 10 Mei 1917 dan meninggal 29 April 1991 pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang tokoh kedokteran Indonesia. Beliau lulus sekolah kedokterannya tahun 1942 dari GHS, Sekolah Tinggi Kedokteran di Batavia atau Jakarta. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat, dan Malaya selama 2 tahun dan mendapatkan Certificate of Public Health Administration dari Universitas London. Pada tahun 1962, ia memperoleh gelar MPH atau Master of Public Health dan TM atau Tropical Medicine. Kemudian memperoleh gelar Doctor of Public Health, Epidemiologi,
tahun 1965 setelah mempertahankan disertasinya di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Selama masa perjuangan kemerdekaan, Julie bekerja mengusahakan obat-obatan dan makanan di kantong-kantong gerilya daerah Tambun, Gresik, Demak, dan Yogyakarta, sehingga sempat ditawan tentara Belanda selama 2 tahun di IVG Yogyakarta. Dr. Julie Sulianti Saroso juga aktif di Organisasi Pemuda Putri Indonesia atau PPI. Ia juga anggota Dewan Pimpinan Kowani dan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Kemudian bersama teman-temannya, ia juga membentuk laskar wanita yang diberi nama WAPP atau Wanita Pembantu Perjuangan. Pada tahun 1947 mewakili Indonesia di Kongres Wanita di India. Atas prestasi, perjuangan dan jasa-jasanya tersebut, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit di Jakarta. Keempat, RSU Hasan Sadikin Bandung. Hasan Sadikin namanya menjadi rumah sakit rujukan virus corona COVID-19 di Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit Dr. Hasan Sadikin. Nama rumah sakit tersebut bahkan lebih populer dari dirinya. Tidak diketahui ia lahir di mana dan kapan. Website resmi Rumah Sakit Hasan Sadikin hanya menyebutkan Dr. Hasan Sadikin meninggal pada 16 Juli 1967. Hasan Sadikin adalah seorang tentara atau laskar di zaman perjuangan kemerdekaan. Sebagai dokter, Hasan Sadikin punya kecintaan yang besar terhadap dunia kesehatan. Kiprahnya di dunia medis membuatnya mencapai posisi puncak sebagai direktur. Tugas direktur diemban dengan baik hingga akhir hayat. Sebagai penghormatan atas jasanya, pemerintah mengganti nama rumah sakit Ranca Badak menjadi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Kelima, RSU Dr. Karyadi Semarang. Dr. Karyadi lahir di Malang, Jawa Timur 15 September 1905 dan meninggal di Semarang, Jawa Tengah 14 Oktober 1945 pada umur 40 tahun. Beliau adalah pejuang Indonesia sekaligus dokter, pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui Dr. Karyadi merupakan sosok penting bagi warga Semarang. Dia rela membahayakan dirinya di tengah-tengah konflik antara masyarakat Semarang dan Jepang untuk memastikan pasokan air Semarang benar-benar bersih. Beliau tertembak dan gugur saat dicegat oleh tentara Jepang. Berita kematian Dr. Karyadi tersebut begitu cepat ke telinga pemuda-pemuda Semarang. Pemuda yang sedang terlibat konflik ditambah kematian Dr. Karyadi tersulut amarahnya sehingga perang selama 5 hari di Semarang yang kini disebut pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi 14 hingga 19 Oktober 1945 silam tidak bisa dihindarkan. Untuk mengenang perjuangan dan jasa-jasanya, maka nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit di Semarang. Demikianlah videonya saya buat, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu kembali dalam video bagian yang kedua yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.